Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulianti, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, semester 6 Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang micro teaching dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Makna pengajaran mikro. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan itu. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Richard N. Jensen, 1974, mengatakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Pengertian pengajaran mikro atau micro teaching. Sukirman mengatakan sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Dadang Sukirman 2012. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Pengajaran mikro pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam proses pembelajaran yang disederhanakan. Dengan demikian, dalam micro teaching, bagian sangat penting adalah praktek mengajar sebagai bentuk nyata ditampilkannya kompetensi yang telah dibekalkan kepada calon pendidik. Dalam micro teaching, calon pendidik dapat berlatih untuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dalam beberapa kompetensi dasar mengajar dan kompetensi atau tujuan materi, peserta didik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Tujuan micro teaching. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Tujuan pembelajaran mikro menurut Dwight Allen atau Mujiono 2009. A. Bagi siswa calon guru. 1. Memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. 2. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. 3. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. B. Bagi guru, pengajaran mikro bukan hanya untuk calon guru, tetapi juga digunakan untuk guru yang telah mengajar di sekolah-sekolah. Tujuannya pun berbeda-beda. 1. Memberikan penyegaran dalam program pendidikan. 2. Guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesionalnya. 3. Mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaruan yang berlangsung di pranata pendidikan.
Apa saja yang disederhanakan atau dikecilkan? 1. Jumlah murid 5-10 orang. 2. Waktu mengajar. 3. Bahan pelajaran atau ruang lingkup materi. 4. Keterampilan yang dilatih. 5. Penggunaan metode. 6. Media pembelajaran. 7. Unsur-unsur pembelajaran lainnya. Ciri-ciri pengajaran mikro, yaitu 1. Jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu antara 5-10 orang. 2. Waktu mengajar terbatas, 10-15 menit. 3. Bahan yang diajarkan terbatas. 4. Komponen mengajar yang dikembangkan terbatas. Metode pembelajaran yang dapat digunakan antara lain yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya-jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran, metode eksperimen, metode proyek, dan metode pemberian tugas. Beberapa pendekatan yang ada di Indonesia diantaranya adalah pendekatan kelompok, kemudian BCCT yang lebih banyak dikenal dengan sentra. Ada juga pendekatan lainnya seperti Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Bank Street, Creative Curriculum, dan Project Based. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.